Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Babak 666. Sekelompok orang gelap berkerumun sambil memegang senjata panjang dan meriam pendek di tangan mereka. Jika Anda adalah orang biasa, Anda pasti akan takut sampai titik lemah ketika melihat pemandangan ini. Namun, dalam pandangan Aiden, orang-orang ini seperti semut. Sebelum dia melangkah ke dunia bawaan, dia bisa membunuh orang-orang ini sesuka hati, terlebih lagi, sekarang dia telah menyelesaikan tubuh Tao bawaan dan dapat membelah alam dewa dengan tangan kosong, tidak peduli berapa banyak dari orang-orang biasa yang datang, mereka akan tetap mati. Jika seorang ahli bela diri menghadapi taktik lautan manusia dan membidik senjata panas, energi sebenarnya pada akhirnya akan habis, dan ahli bela diri tersebut juga akan menderita. Namun Aiden, yang telah melangkah ke dunia bawaan, dapat berkomunikasi dengan energi langit dan bumi kapan saja, dan energi sebenarnya tidak ada habisnya, bahkan jika kota Fukuoka dibantai, ia tidak akan habis. Mundur atau mati. Aiden berdiri dengan tangan di belakang tangan, wajahnya tidak senang atau sedih, dan dia memberikan peringatan samar. Baga. Seorang pria kekar dengan kepala botak dan tubuh setengah telanjang serta bertato berteriak dengan marah, "Orang Sundari, kamu mencari kematian. Persetan denganmu." Sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya melompat seperti seekor citah, mengangkat pedang samurai di tangannya, dan memimpin dalam menebas Aiden. Wus! Kerumunan gelap di belakang mereka meraung kegirangan dan dengan gila-gilaan melonjak ke depan, langsung menelan Aiden dan kedua sosok itu. Ciat! Menghadapi mereka, Aiden hanya menjentikkan jarinya, dan cahaya pedang perak terang keluar dari tangannya. Didorong oleh energi nyata yang sangat besar, cahaya perak dari pedang itu meroket dan berubah menjadi cahaya pedang yang panjangnya beberapa kaki. Seperti jatuh bintang-bintang, dengan guntur dan kilat berkeliaran di antara mereka. Aiden tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan melakukan pukulan di udara. Cahaya pedang yang menakutkan ini langsung membentuk setengah lingkaran yang panjangnya lebih dari 10 meter di dalam kehampaan. Bila energi sejati Aiden sangat tajam sehingga dapat menembus emas dan besi, bahkan Grandmaster Heng Lian di puncak alam transformasi hampir tidak dapat menahan pukulan ini. Meskipun orang-orang ini juga pernah berlatih karate dan seni bela diri lainnya, mereka bahkan belum melangkah ke dalam kekuatan internal, pemimpin terkuat, pria bertato botak, hanya setara dengan puncak kekuatan eksternal negara Sundari. Swoosh! Cahaya pedang perak melintas, dan pria botak yang melompat ke depan lebih dulu tiba-tiba pecah menjadi dua bagian. Segera setelah cahaya pedang lewat, semua orang dipotong menjadi dua bagian dari pinggang. Ah! Terdengar suara jeritan dan ratapan. Meskipun para preman pengawal keluarga Ito ini dipotong menjadi dua bagian, mereka tidak mati untuk sementara waktu, mereka semua berteriak-teriak dengan sedih di tanah, pemandangan itu sangat mengejutkan. Di kejauhan, puluhan orang yang belum mendekat tiba-tiba membeku di tempat, wajah mereka pucat, keringat dingin membasahi seluruh punggung, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mengangkat tangannya dan menggunakan energi pedang, sosok abadi ini juga merupakan ahli ilmu pedang terbaik di Jepang. Meskipun keluarga Ito adalah keluarga yang sudah lama berdiri dan kuat di wilayah Kyushu, bukan berarti mereka tidak pernah bertemu dengan negara adidaya dan ahli pendekar pedang, tapi seperti Aiden. Ini pertama kalinya aku melihat pria kuat yang menakutkan. Huhu! Orang-orang yang tersisa, bernapas dengan cepat, menoleh untuk melihat seorang prajurit jangkung kurus berbaju hitam. Ketua tim, apa yang harus saya lakukan? Prajurit jangkung dan kurus itu meneteskan keringat dingin di dahinya, sebagai pemimpin tim pengawal, kekuatannya telah mencapai tahap tengah kekuatan internal, dan penglihatannya tidak sebanding dengan para preman itu, tentu saja, dia telah melihat ahli seni bela diri sejati dan pendekar pedang hebat yang menakutkan. Menurutnya, Aiden jelas merupakan master hebat di puncak ilmu pedang. Bahkan kepala keluarga pun akan kesulitan untuk menang melawan makhluk seperti itu. Bagaimana mungkin dia, pemimpin tim jangka menengah kecil dengan kekuatan batin, menjadi lawan dari orang sekuat itu? Tembak. Pada saat ini, prajurit jangkung dan kurus tidak ragu-ragu, mengeluarkan pistol dari pinggangnya, dan menembak langsung ke arah Aiden. Menghadapi orang sekuat itu, hanya senjata panas yang bisa mengancam mereka. Huff! Aiden mendengus dingin dan menebas dengan pedangnya lagi. Krats! Energi pedang yang cerah, seperti pelangi perak, memunculkan bayangan di udara, dan sisa penjaga berpakaian hitam dalam jarak lebih dari 10 meter dipotong menjadi dua seperti tahu yang dipotong dengan pisau. Dua pisau.
Aiden baru saja memberikan 2 perintah cepat dan membunuh hampir 100 preman elit dan penjaga keluarga Ito. Preman-preman ini biasanya adalah penguasa tertinggi di berbagai aula kendo dan aula seni bela diri. Beberapa bahkan memiliki sabuk hitam karate dan aikido. Mereka bahkan dapat bertarung dengan beberapa orang dengan tangan kosong. Namun di bawah bila udara Aiden, mereka seperti orang-orangan sawah dan sangat rentan. Kedua pedang Aiden terlalu cepat, seperti sabit yang memotong rumput, memanen semua kehidupan kemanapun ia melewatinya. Sekelompok orang yang memegang senapan dan senjata api di kejauhan memasang ekspresi sangat ketakutan di wajah mereka, seolah-olah mereka belum sadar. Tembak, tembak. Pada saat ini, pemimpin tim penjaga keluarga tidak bisa lagi menahan rasa ngeri di hatinya dan berteriak dengan gila. Tiba-tiba peluru datang seperti pancuran. Setidaknya ada puluhan senjata api di sekitar, serta banyak senapan mesin ringan, senapan otomatis, dan senapan semi-otomatis. Banyak di antaranya adalah senjata model beras, dan pelurunya sangat kuat, jauh di luar jangkauan pistol polisi biasa. Kekuatan senapan beras cukup untuk menembus batang pohon, menembak dari jarak dekat, bahkan membelah orang menjadi 2 bagian, bahkan seorang ahli bela diri biasa pun akan mati karena kebencian di bawah tembakan begitu banyak senjata. Sayangnya, mereka menghadapi Aiden. Menghadapi api dari begitu banyak senjata modern, bahkan Melissa pun sedikit terkejut. Jepang sungguh sangat berbeda dengan Sundari. Di Sundari, bahkan keluarga bangsawan terkemuka pun kesulitan mendapatkan begitu banyak senjata termal, tetapi di Jepang, senjata tersebut dapat ditemukan di mana-mana. Semua orang di keluarga Ito tampak gila dan menarik pelatuknya dengan putus asa, dengan tatapan gila bersinar di mata mereka. Pergilah ke neraka, dasar monster. Entah berapa banyak orang yang ingin menyaksikan Aiden dipukuli hingga menjadi sarang lebah. Namun apa yang terjadi di saat berikutnya membuat semua orang begitu ketakutan hingga mata mereka hampir jatuh ke tanah. Jangan khawatir, aku di sini. Menghadapi semburan peluru, Aiden tersenyum tipis pada Melissa dan mengambil satu langkah ke depan. Bus. Sinar cahaya perak mekar dari tubuh Aiden, seperti payung perak raksasa, menopang Aiden dan Melissa. Peluru yang tak terhitung jumlahnya menghantam topeng perak itu, namun dampaknya yang besar bahkan tidak membuat topeng itu bergetar. Topeng ini seolah-olah terbuat dari berlian, sangat keras. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang bersenjata pengawal keluarga Ito yang menembak dengan liar begitu terkejut hingga mereka bahkan lupa menarik pelatuknya. Wajah Aiden acuh tak acuh, dan dia menunjuk ke depan ke kehampaan. Desir, desir, desir. Peluru yang tak terhitung jumlahnya yang tertanam di luar topeng terbang secepat kilat pada saat ini. Bang bang bang. Seperti bunga pir yang berguguran, darah berceceran, puluhan pria bersenjata berbaju hitam dipanen dan jatuh seperti jerami. Di belakang orang-orang bersenjata itu, beberapa pejabat senior keluarga Ito menjadi pucat karena ketakutan. Di bawah pengawalan sekelompok pengawal berbaju hitam, mereka melarikan diri dengan panik. Di saat yang sama, energi pedang yang membumbung ke langit meraung dari kejauhan, dan raungan kemarahan mengguncang seluruh dunia. Berhenti. Aiden Lee mengabaikannya, wajahnya dingin, dia maju selangkah dan menjentikkan jarinya. Bila angin kental keluar dari tangannya, mengeluarkan suara mendesis saat membelah udara, langsung melintasi jarak puluhan meter dan menghantam orang-orang itu. Bila angin ini dibuat dengan memadatkan energinya menggunakan sihir dan cukup kuat untuk menembus emas dan besi. Setiap bila angin terbang keluar dan melewati tubuh beberapa atau bahkan selusin orang, memotongnya menjadi 2. Baga, bocah dari Sundari, kamu layak mati. Suara marah datang, dan cahaya pedang memadat dan jatuh di depan Aiden, berubah menjadi sosok lelaki tua kurus. Bab 667. Melihat pemandangan dengan mayat di mana-mana, Saga Kitagawa telah beristirahat dengan tenang selama beberapa dekade, dan hatinya seperti danau yang datar, dan dia tidak bisa menahan amarahnya. Tuan Besar Sundari ini sangat menipu. Mata anggota keluarga senior Ito lainnya yang datang langsung memerah. Ratusan orang yang meninggal di sini semuanya adalah anggota elit keluarga Ito, dan masing-masing membutuhkan waktu beberapa tahun untuk berkultivasi. Biasanya, satu korban saja akan membuat manajemen senior Ito patah hati, apalagi kerugian kali ini. Tuan Beichuan, tolong bunuh orang Cina ini. Sialan, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian dan memberitahu mereka kemarahan keluarga Itoku. Beberapa anggota senior keluarga Ito tampak gila dan galak, menatap Aiden dan mereka berdua, seolah bisa memakannya hidup-hidup.
Saga Beichuan menatap Aiden dengan mata tegas, tapi tidak segera mengambil tindakan. Di bawah pelantikannya, Aiden sebenarnya tidak bernafas sama sekali, sebaliknya, wanita cantik di sebelahnya lah yang tidak lemah dalam kultivasi dan memiliki kekuatan mendekati tahap tengah transformasi. Siapa kamu? Mengapa kamu datang ke keluarga Ito untuk membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di dunia seni bela diri Jepang? Karena keluarga Itomu berani memprovokasiku, kamu harus menanggung konsekuensinya. Aiden tampak acuh tak acuh dan berkata dengan dingin. Mengambil satu langkah ke depan, dia mengangkat tangannya dan memukulnya dengan telapak tangan. Srat. Cahaya pedang perak langsung membengkak tertiup angin, dan langsung berubah menjadi cahaya pedang terang yang panjangnya lebih dari 10 kaki, membelah udara, seolah-olah itu adalah bila angin yang dapat menembus emas dan besi. Menghadapi pukulan biasa Aiden. Namun, wajah Saga Kitagawa serius, dan pupil matanya langsung mengecil. Pedang tangan ini sendiri memiliki kekuatan yang melebihi puncak alam transformasi. Kekuatan orang ini berada di luar imajinasinya. Di keluarga Ito, kapan provokator menunggu musuh? Pikiran di benaknya berputar tiba-tiba, pada tubuh kurus Saga Kitagawa, energi pedang melonjak ke langit, dan pedang panjang di tangannya terhunus dengan suara, tang. Cahaya pedang itu seperti air, lampu hijau melesat ke langit, dan pedang itu meraung, wajah anggota keluarga Ito di sekitarnya terkejut. Senjata semi-spiritual. Aiden mengangkat alisnya sedikit. Saga Kitagawa memegang pedang di kedua tangannya, dan lampu hijau di tubuhnya melonjak ke langit. Pada tubuh kurusnya, momentumnya meledak, dan pakaian di tubuhnya terangkat seperti peniup. Pada saat ini, semangat, energi, dan semangatnya langsung bersatu, dan tidak ada yang lain di matanya kecuali pedang di tangannya. Kendo air mengalir, memotong tebasan air. Wush! Di tengah kilat dan batu api, ketika dia menebas dengan pedangnya, sepertinya ada air nyata yang mengalir di udara, cahaya pedang itu seperti pelangi yang menyinari matahari, hanya menyisakan sepotong seputih salju di mata semua orang. Retina. Pejabat senior keluarga Ito yang relatif dekat dengan Saga Kitagawa merasakan energi pedang dingin keluar dari wajah mereka, melukai wajah mereka dengan menyakitkan. Seperti yang diharapkan dari Master Beichuan, pendekar pedang terbaik di negara kita. Anggota senior keluarga Ito mengagumi dalam hati mereka. Orang Cina sialan, sekarang terserah padamu untuk mati. Kedua pria parubaya yang gemuk itu memandang Melissa di sebelah Aiden dengan mata tamak, kecantikan seperti itu akan segera jatuh ke tangan mereka. Saat berikutnya, cahaya pedang perak Aiden langsung bertabrakan dengan pedang kekuatan penuh Saga Beichuan. Boom! Energi mengerikan itu menyebar kemana-mana, dan segala sesuatu yang dilewatinya, apakah itu patung, kayu, atau batu, tertembus. Ada juga beberapa penjaga keluarga Ito yang kurang beruntung yang tidak sempat menghindar dan tertusuk energi. Anggota senior keluarga Ito menjadi pucat karena ketakutan dan mundur lagi. Segera setelah itu, klik. Terdengar suara retakan yang tajam. Ekspresi Saga Kitagawa tiba-tiba berubah. Pedang King Hua, yang terkenal di dunia seni bela diri Jepang di tangannya mengeluarkan tangisan sedih saat ini, dan benar-benar pecah menjadi dua bagian. Cahaya pedang perak tetap tidak berkurang, dan secepat kilat, itu melintas di tubuh Saga Kitagawa dalam sekejap. Puff! Saga Beichuan tidak punya waktu untuk mengelak, matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia menatap Aiden. Kamu sebenarnya adalah dewa. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya tiba-tiba pecah menjadi dua bagian dan tidak ada suara sama sekali. Jiwa ilusi abu-abu begitu ketakutan sehingga bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat Aiden lagi, dan dengan cepat melarikan diri menuju langit. Bukankah dia menghancurkan jiwanya? Tampaknya pedang setengah spiritual memblokir sebagian besar kekuatan serangannya. Aiden mengerutkan kening, dan hendak membunuh roh lawannya, tiba-tiba, roh Saga Beichuan yang sedang melarikan diri dengan gila-gilaan di langit malam, tiba-tiba bergetar. Saat berikutnya, di mata semua orang yang ketakutan, kabut hitam membubung ke langit. Di hati setiap orang, suara seperti dewa dan iblis terdengar seperti guntur. Haha, jangan lari, biarkan aku mengisi kembali tubuhku. Syuh. Kabut hitam mengepul, membentuk hantu setinggi lebih dari 10 kaki di udara, dengan 2 kaki di kepalanya, wajah dan taring hijau, dan pola sihir merah di tubuhnya.
Apakah ini Tuan Hantu? Beberapa anggota senior keluarga Ito yang tampak pucat tampak gembira saat melihat pemandangan ini. Benar, ini adalah pelindung legendaris keluarga Itoku, Hirayama-sama. Saat mereka melihat Saga Kitagawa dibunuh oleh Aiden dengan satu serangan, semua orang di keluarga Ito begitu ketakutan hingga hampir putus asa. Namun ketika dia melihat sosok hantu dan dewa kabut hitam di udara, dia menangis bahagia dan berlutut untuk bersujud dengan penuh semangat. Aiden. Melissa mengerutkan kening dan menatap hantu dan dewa Pingshan yang kuat di udara, dengan sedikit kesungguhan terpancar di matanya. Aura hantu dan dewa Pingshan ini jauh lebih kuat dari aura hantu dan dewa King Yao sebelumnya. Aiden terkekeh, memandang hantu dan dewa Pingshan di udara dengan penuh minat, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Jika orang ini terlalu lemah, saya akan kecewa." Dengan tingkat kondensasi jiwa ini, Dewa Lapis Baja 5 Ding hampir tidak dapat mencapai kekuatan tahap awal alam dewa. Hanya memberimu pengawal. Di jarak yang jauh. Di bawah pengawalan sekelompok penjaga, seorang lelaki tua dengan rambut menipis dan hampir kesulitan berdiri berjalan dengan kruk. Semua anggota senior keluarga Ito membungkuk untuk memberi penghormatan padanya saat mereka melihatnya. Orang tua itu menatap Aiden dalam-dalam. Saat matanya menyapu mayat di tanah, niat membunuh muncul di wajahnya. Dia membungkuk kepada hantu dan dewa Hirayama yang tinggi di langit, dan berteriak dengan sedih, "Tuan Hirayama, tolong ambil tindakan untuk membunuh binatang ini dan balas dendam padaku, putra keluarga Ito." Di udara, mata hantu dan dewa Pingshan seperti api menari, menatap Aiden. "Yakinlah. Dia membunuh dewa King Yao, dan kemudian membunuh Tuhanku, dewa pengalih perhatian. Aku berkata bahwa aku akan mencabut jiwanya dan membakarnya dengan api neraka 100 kali, dan aku pasti akan melakukannya hari ini." Wush! Kabut hitam mengepul dari tubuhnya yang besar, dan ukurannya bertambah lagi, berubah menjadi sosok besar seperti dewa iblis yang tingginya beberapa kaki dalam sekejap mata. "Matilah kau!" Bam! Tubuhnya bergoyang dan jatuh seperti bukit dalam sekejap, kemanapun ia melewatinya, udara menyeruak, kabut hitam menyapu, dan bunga, tumbuhan dan pepohonan seketika hancur. Cakar hantu kabut hitam besar, membawa semburan angin kencang, menghantam Aiden dan Melissa seperti batu giling kabut hitam. Hantu Pingshan ini telah hidup lebih dari 100 tahun, dan kekuatannya meningkat pesat, saya khawatir tidak jauh berbeda dengan Ragnar dari Istana Surgawi Sundari. Dia memang seorang master hebat yang mendominasi dunia, tapi di depan Aiden, dia tidak layak untuk disebutkan. Aiden tersenyum ringan dan mengambil satu langkah ke depan, dia tidak melihat fluktuasi energi apapun di tubuhnya, dia hanya mengangkat tangannya dan meninju. Bus! Tanda tinju perak langsung menembus kehampaan dan bertabrakan dengan cakar hantu kabut hitam besar. Babak 668, Bunuh Hantu dan Dewa. Pukulan Aiden sepertinya tidak memiliki momentum sama sekali dibandingkan dengan cakar hantu kabut hitam yang besar, ukurannya sangat kecil hingga hampir tidak terlihat. Namun, saat tanda kepalan tangan perak mengenai cakar hantu kabut hitam, terdengar suara gemuruh yang keras. Segel tinju itu meledak di udara, seperti matahari kecil yang tiba-tiba mengembang, menakutkan dan sulit untuk dilihat secara langsung. Bu! Cahaya perak panas meluas dengan hebat kemanapun ia lewat, cakar hantu kabut hitam yang mengancam tiba-tiba bergetar, seolah-olah bertemu es dan salju di bawah terik matahari, mengeluarkan suara berderak mendesis, dan menguap dan menghilang dalam sekejap mata. Dan terik matahari yang berubah dari bekas kepalan tangan itu seperti batu kilangan, terus-menerus, berguling ke dalam kehampaan dan menghantam para hantu dan dewa di pegunungan yang jauh. Ini. Mata besar hantu dan dewa Hirayama langsung mengencang, dan tangannya bergerak di udara, membentuk kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Dalam sekejap mata, seringai besar terbentuk, dan raungan melengking terdengar. Seringai itu tiba-tiba terbuka, mulut dan menelan terik matahari dalam satu suap. Bus! Saat berikutnya, wajah hantu itu bergetar hebat, tiba-tiba mengembang, dan meledak menjadi hujan ringan yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang besar udara menyapu, seperti badai yang melanda, semua tumbuh-tumbuhan, pepohonan, bangunan, bahkan patung batu seperti kertas dan hancur dalam sekejap. Beberapa penjaga keluarga Ito berpakaian hitam yang tidak punya waktu untuk menghindar sama rapuhnya dengan figur kertas dan terkoyak oleh badai. Brengsek! Sebagian besar kabut hitam pada hantu Pingshan dan tubuh Tuhan menghilang dalam sekejap, dan dia meraung dengan marah, menatap Aiden, anak muda dari Sundari, aku akan mencabik-cabikmu.
Aiden mencibir, itu omong kosong. Jika hanya ini yang kamu punya, matilah. Saat berbicara, cahaya guntur melonjak ke seluruh tubuh Aiden, dan kaki kanannya tiba-tiba menginjak kehampaan. Boom! Suara menakutkan terdengar, dan tubuh Aiden tiba-tiba meregang menjadi busur penuh api, seperti busur Houyi yang ditembak jatuh selama 9 hari. Kemudian dia menggunakan kekuatan pantulan untuk menembak, mengeluarkan banyak hantu dan langsung memecahkan penghalang suara. Ada jarak puluhan meter di antara mereka berdua, dan Aiden menyilangkannya hampir setengah jari. Tinju Aiden telah mengenai hantu Pingshan dan dada dewa sebelum ia sempat bereaksi. Hantu dan dewa Pingshan memiliki tubuh setinggi 3 meter, setelah dipukul oleh Aiden. Mula-mula ada goyangan di dada, lalu menjalar seperti tetesan air. Dadanya meledak, seperti bola meriam yang meledak di dalam. Pertama dada, lalu perut, paha, lengan, anggota badan, dan leher, masing-masing meledak seperti petasan, dan akhirnya hanya satu kepala yang tersisa mengambang di kehampaan. Dalam sekejap, ada keheningan yang mematikan di seluruh tempat, dan semua orang tidak dapat mempercayainya. Di kejauhan, Ito Muraki dan yang lainnya tercengang, seolah-olah mereka melihat hantu. Hantu Pingshan benar-benar ditinju oleh Aiden. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Hirayama sudah mati. Bagaimana ini mungkin? Ito Kenichi, yang baru saja tiba dari kuil, sedang menatap ke langit dengan ekspresi kusam di wajahnya. Para pemimpin senior keluarga Ito pun merasa ingin berduka atas ahli warisnya. Salah. Hanya Ito Muraki tua yang tampak tenang dan berkata dengan suara yang dalam, tubuh asli Tuan Hirayama ada di kuil, ini hanyalah inkarnasinya. Meskipun orang sundari ini kuat, dia tidak akan pernah bisa membunuh Tuan Hirayama. Dia belum selesai berbicara. Benar saja, hanya kepala hantu dan Dewa Hirayama yang tersisa di lapangan, saat ini wajahnya ngeri, dan matanya semerah api menatap tubuh Aiden. Tubuh harta karun abadi bumi. Selain keterkejutan, sisa matanya dipenuhi dengan keserakahan. Tidak heran anak laki-laki sundari ini begitu kuat dan percaya diri sehingga dia memiliki tubuh fisik yang sebanding dengan tubuh berharga dari makhluk abadi di bumi. Tubuh tahu bawaan Aiden tidak lebih lemah dari tubuh abadi bumi biasa, ditambah tubuh guntur yang abadi. Di mata orang biasa, dia mungkin memiliki temperamen yang lebih luar biasa, tetapi di mata hantu Shinto dan dewa seperti Hirayama, Aiden seperti ramuan super seukuran manusia, dan tubuhnya seperti Buddha abadi kuno, dari dalam keluar, semuanya memancarkan energi spiritual yang sangat besar. Tubuh abadi guntur surgawi adalah tubuh dewa tertinggi di dunia kultivasi. Meskipun Aiden hanya sukses kecil, setetes darahnya dapat menghidupkan kembali orang yang sekarat. Darahnya mengandung lebih banyak energi spiritual daripada setetes darah. Ada lebih banyak pil ajaib. Ditempatkan di bumi, tubuh Aiden seperti buah ginseng dalam mitos dan legenda, bagaimana hantu dan dewa Pingshan bisa melepaskan tubuh harta karun itu ketika mereka melihatnya. Sebelumnya, Aiden tidak menggunakan kekuatan tubuh abadi guntur surgawi, dan auranya tertahan. Bahkan hantu dan dewa di Pingshan tidak dapat mendeteksi energi spiritual agung yang terkandung dalam tubuh fisik Aiden. Tapi sekarang dia menggunakan kekuatan tersebut dari tubuh abadi guntur surgawi, secara alami sulit untuk menyembunyikannya melintasi hantu dan dewa Pingshan. Pada saat ini, hantu dan dewa Hirayama, yang hanya memiliki satu kepala tersisa, tidak hanya kehilangan rasa takut dan amarah sebelumnya, tetapi juga tertawa. Haha. Kamu tidak dapat menemukan apapun bahkan jika kamu menerobos sepatu besi, tetapi tidak perlu usaha untuk sampai ke sana. Pepatah Sundari kuno ini sangat cocok untuk dewa ini. Boom! Sementara hantu dan dewa Hirayama tertawa, kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya mengepul dari kuil di bawah dan bergabung ke dalam tubuhnya dalam sekejap, seluruh tubuhnya mengembun lagi, dan bahkan sedikit lebih kuat dari aura sebelumnya. Api menari-nari di matanya, dan ia memandang Aiden seperti serigala lapar. Wah! Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberi saya tubuh yang begitu berharga. Haha. Ia menengadah ke langit dan tertawa terbahak-bahak, meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu bisa memiliki tubuh harta karun alami, setelah aku menelan jiwamu, mendapatkan ingatanmu, dan menempati tubuhmu, semua ini akan menjadi milikku. Dengan tubuh harta karun yang sebanding dengan keabadian duniawi, bukan tidak mungkin untuk tidak menyebutkan kembali ke alam ilahi, tetapi juga untuk mengambil langkah terakhir dan menjadi keabadian surgawi, manusia, dan duniawi yang legendaris. Aiden tidak terlalu memperhatikan hantu dan dewa Pingshan, lagi pula, itu adalah orang terkuat di alam dewa yang berkuasa di negara Jepang dan mendominasi dunia. Dalam pandangannya, setiap orang yang berada di bawah alam ketuhanan adalah seekor semut.
Meskipun dia hanya memiliki tubuh jiwa dewa sekarang, setelah akumulasi 100 tahun, dengan bantuan kekuatan Aula Dewa, ia bahkan dapat memiliki kekuatan puncak alam dewa untuk sementara. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk menyapu dunia. Bahkan jika Aiden memiliki badan harta karun abadi bumi, dia tidak akan pernah menjadi lawannya. Hehe. Wajah Aiden dingin dan dia tersenyum acuh tak acuh. Saat dia melihat hantu dan dewa di Pingshan, dia penuh dengan sarkasme. Bahkan 3 anggota Aula Hukum dari Sekte Abadi dipenggal olehnya, beraninya hantu dan dewa berani bertindak di depannya. Benar-benar mencari kematian. Aku tidak akan menyia-nyiakan waktuku bersamamu. Bus. Aiden maju selangkah dan perlahan mengulurkan tangan kanannya. Pedang ajaib guntur surgawi. Boom. Di tengah kehampaan malam yang gelap, tiba-tiba terkoyak oleh guntur dan kilat yang menyilaukan setebal ember. Guntur dan kilat yang menakutkan dan panas sepertinya ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat, dalam sekejap mata, itu mengembun di tangan kanan Aiden dan berubah menjadi pedang ajaib guntur dan kilat perak yang sekokoh substansi. Pada saat ini, Aiden seperti dewa dan iblis, dengan wajah dingin, memegang pedang sihir petir di tangannya, dan tiba-tiba menebas hantu dan dewa Pingshan. Mati. Bab 669, kumpulkan hantu dan dewa Pingshan. Serat. Malam yang gelap itu seperti tirai, terkoyak oleh pedang petir dalam sekejap. Cahaya pedang bersilangan, guntur dan kilat meraung, dan kemanapun ia melewatinya, kehampaan meledak, membawa kekuatan langit dan bumi, menyebabkan ekspresi hantu dan dewa di Pingshan di kejauhan berubah drastis. Guntur surgawi. Nak, apakah kamu anggota Jalan Guru Surgawi? 100 tahun yang lalu, ketika ia belum menjadi hantu atau dewa, ia menyaksikan metode petir surgawi Dao di Sundari, dan masih tak terlupakan hingga hari ini. Kini sudah menjadi hantu dan bisa bertahan ratusan tahun, rival lama di masa lalu mungkin sudah lama berubah menjadi debu. Aku hanya tidak menyangka setelah menjadi hantu, dia akan bertemu dengan keturunan guntur surgawi lagi. Tahukah Anda, yang paling ditakuti oleh para pembudidaya hantu jahat Yin adalah metode petir yang paling ampuh dan menakutkan. Mengau. Menghadapi pedang yang menakutkan ini, pola sihir merah pada tubuh Dewa Hantu Hirayama tiba-tiba memancarkan cahaya darah pada saat ini, dalam sekejap mata, tubuhnya tiba-tiba mengembang, berubah menjadi tubuh Dewa Iblis besar yang tingginya lebih dari 10 kaki, pedang panjang berdarah diayunkan. Muncul dan menghantam pedang sihir guntur dengan keras. Namun, hal ini pasti akan sia-sia. Aiden, yang telah dipromosikan menjadi bawaan, mengaktifkan kekuatan guntur, mana yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Pedang ini cukup untuk membunuh master biasa di tahap awal alam dewa, bagaimana inkarnasi kabut hitam dari hantu dan dewa Pingshan ini bisa dihentikan. Klik. Ada suara retakan pada tingkat spiritual. Pedang sihir petir yang membakar itu sangat dahsyat, langsung memotong pedang panjang berwarna darah itu menjadi 2, dan kemudian langsung memotong tubuhnya menjadi 2 di bawah tatapan ngeri dari hantu dan dewa Hirayama. Boom! Kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan meledak, dan sebagian besar dari 2 bagian tubuh hantu dan dewa Hirayama langsung dimusnahkan. Hanya beberapa jiwa yang berubah menjadi kabut hitam, dan bahkan tubuh mereka mengalami kesulitan mengembun, dan mereka langsung memasuki kuil. Di udara, Aiden dan Melissa muncul begitu saja, seperti sepasang dewa. Di bawah, napas Ito Muraki dan yang lainnya menjadi sangat cepat. Brengsek. Orang Cina ini sebenarnya sangat kuat. Aiden melambaikan tangannya dan melemparkan kuali kayu hijau, melayang di atas kepala Melissa, dan berkata sambil tersenyum, "Tunggu aku sebentar, aku akan mengumpulkan hantu dan dewa ini." Melissa tersenyum lembut, "Hati-hati." Aiden mengangguk, maju selangkah, dan langsung muncul di aula. Pada saat ini, seluruh kuil tiba-tiba menjadi gelap seperti hantu. Tangisan hantu yang tajam dan lolongan serigala muncul dari udara tipis. Kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah. Dalam kabut hitam ini, ada kekuatan yang aneh, bahkan kekuatan spiritual tampaknya bersifat korosif. Jika ada dewa biasa di sini, menghadapi kekuatan hantu dan dewa yang datang dari dataran seperti Gunung Tai, wajahnya akan berubah drastis. Ada cibiran di sudut mulut Aiden, berpura-pura menjadi hantu, keluar dari sini. Potong. Dia menunjuk seperti pisau dan memotongnya dengan satu tangan. Wush.
Kabut hitam terkoyak dalam sekejap, dan kekuatan besar dari energi sejati serta guntur dan kilat memusnahkan semua kabut hitam dengan radius hampir 10 meter dalam sekejap. Klik. Terdengar suara retakan yang tajam, dan patung yaksa berwajah hijau yang semula berdiri tinggi di atas kuil tiba-tiba hancur pada saat itu. Sesosok kurus yang diselimuti kabut hitam keluar. Saat kabut hitam melonjak, sepertinya kabut itu terserap ke dalam kulit sosok itu dengan cara yang sangat aneh. Tubuh yang semula kurus dan rendah tiba-tiba membengkak ototnya, baik tangan, kaki maupun badan membengkak seperti balon, dan muncul potongan sisik hitam di badan. Setiap kali melangkah, momentumnya semakin kuat. Ketika akhirnya berhenti, hanya tersisa satu arca di candi yang tingginya 3 meter, bertanduk dua dan bermata merah, muka dan taring berwarna hijau, tangan seperti cakar tajam, bersisik hitam, dan berpola sakti berwarna merah tua. Tubuhnya, seperti hantu dari neraka. Pada saat ini, hantu dan Dewa Pingshan memiliki wajah yang berubah, matanya hampir siap untuk memuntahkan api kemarahan, dan dia meraung dengan suara serak. Orang Sundari, kamu membuatku marah. Setelah membunuhmu, aku akan memasukkan jiwamu ke dalam api neraka dan membakarnya selama 100 tahun. Ia baru saja melahap 3 perawan yin murni terakhir, dan tubuh aslinya belum sepenuhnya mengeras, sekarang ia harus memaksa keluar dari pengasingan untuk menghadapi Aiden. Namun, dalam pandangannya, jika ia membunuh Aiden dan mendapatkan badan harta karun abadi bumi, semuanya akan sia-sia. Aiden memandang wujud asli hantu dan Dewa Pingshan dengan penuh minat. Penyihir darah mengorbankan teknik rahasia untuk mengembangkan tubuh, dan kekuatannya cukup bagus. Saat ini, hantu dan Dewa Hirayama pasti memiliki kekuatan di tahap akhir alam dewa, meski tidak bisa bertahan lama, mereka cukup untuk menyapu segalanya. Bahkan jika Reknar dari Istana Surgawi menemukannya di wilayahnya, dia mungkin akan dipenuhi dengan kebencian. Namun, di depan Aiden, itu hanyalah satu pukulan lagi. Mata merah darah hantu Pingshan menatap Aiden, dan berkata dengan suara serak, "Orang Sundari, kamu beruntung mati dalam wujud asli dewa ini. Sekarang, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sebenarnya dari dewa ini." Teknik Dewa Pemakan Kabut Hitam. Wush! Kabut hitam tak berujung melonjak, menutupi seluruh kuil lagi dalam sekejap mata, mengubahnya menjadi lautan kejahatan. Bum bum bum. Dari segala arah, Aiden ditelan oleh wajah-wajah ganas yang tak terhitung jumlahnya. Samar-samar, bahkan pelindung petir surgawi di tubuhnya pun bisa terkikis. Aiden mengangkat alisnya sedikit dan tiba-tiba meninju. Hancurkan. Boom. Saat dia meninju, seluruh dunia gemetar. Kekuatan guncangan yang mengerikan meletus, dan wajah hantu yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya tiba-tiba hancur. Suara teredam terdengar, kabut hitam menyapu, dan tubuh hantu dan Dewa Pingshan tiba-tiba muncul di belakang Aiden, api hitam sepertinya membakar cakarnya, dan dia mencakar punggung Aiden dengan keras. Potong. Aiden mengarahkan jarinya seperti pisau dan memotongnya secara tiba-tiba. Swoosh. Cakar hantu-hantu dan Dewa Pingshan, yang lebih keras dari baja, langsung dipotong oleh Aiden. Potong lagi. Aiden tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan menebas dengan pedangnya lagi. Ah! Hantu Hirayama tampak ngeri, berteriak dengan sedih, dan dengan cepat mundur, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa mendeteksi jejakku? Yang meresponsnya adalah pedang petir Aiden. Swoosh! Lengan kanannya langsung dipotong. Nafasnya menjadi lemah sesaat. Brengsek. Brengsek. Melihat hantu dan Dewa Pingshan yang mencoba melarikan diri, Aiden menunjukkan, dan dalam sekejap, tubuh hantu dan Dewa Pingshan tiba-tiba mengeras. Potong. Saat Aiden melambaikan tangannya, pedang sihir guntur dan kilat mengembun lagi dan menebas dengan satu serangan. Shoot. Tanpa ketegangan apapun, tubuh Hirayama Guisen dipotong menjadi 2. Ah! Raungan melengking keluar, dan kabut hitam melonjak dalam sekejap, mengembun menjadi panah berdarah, dan melesat ke arah alis Aiden. Orang Sundai, pergilah ke neraka. Pada saat ini, para hantu dan Dewa di Pingshan ketakutan dan marah, dan suara mereka penuh kegilaan. Dia meremehkan kekuatan Aiden. Kini, seseorang hanya bisa mengandalkan kekuatan jiwa yang telah terkondensasi selama ratusan tahun untuk membunuh jiwa lawan secara paksa. Huff. Wajah Aiden dingin dan matanya penuh penghinaan.
Hantu dan dewa ini sebenarnya ingin bersaing dengannya dalam seni rahasia pemikiran spiritual. Benar-benar mencari kematian. Bus. Kekuatan besar yang membuat jantung berdebar-debar muncul dari sela-sela alis Aiden, dan langsung mengembun menjadi pedang bulan sabit. Pedang pemikiran ilahi, bunuh. Pedang Senyuan sangat cepat, dan datang dari belakang, langsung menebas panah panjang berwarna darah yang diubah dari hantu dan dewa Pingshan. Klik. Panah berdarah itu langsung hancur dan hancur. Sialan, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan jiwa yang begitu besar? Dan itu sangat kental. Siapa kamu? Aiden mencibir, kamu akan tahu kapan kamu sampai di neraka. Potong lagi. Ketika pedang Senyuan keluar, para hantu dan dewa di Pingshan tidak mungkin dihentikan. Dalam sekejap, pedang itu terpotong menjadi dua lagi, dan sosok berdarah itu menjadi jauh lebih ilusi. Oh sial. Hantu dan dewa Pingshan meraung dengan liar, dan jiwa mereka tiba-tiba terbakar, berubah menjadi garis darah yang menembus kuil, dan melarikan diri ke langit dalam sekejap. Kamu tidak bisa melarikan diri. Aiden mencibir, dan sambil berpikir, sebuah menara kecil berwarna kuning tembaga tiba-tiba terbang keluar. Dalam sekejap, kekosongan dengan radius 1 kilometer tiba-tiba memadat. Hantu-hantu dan dewa di Pingshan seperti terjebak di rawa, tak mampu bergerak 1 inci pun, mengaum dengan liar. Aiden membuat sidik jari. Bus. Cahaya kuning keluar dari menara Chongjun, dan kekuatan menelan yang mengerikan meletus. Dalam sekejap, hantu dan dewa Pingshan langsung dibawa ke dalam menara. Pada titik ini, hantu dan dewa Hirayama Jepang kuno, yang telah hidup lebih dari 100 tahun, secara resmi ditindas oleh Aiden, dan yang menunggu hanyalah pemurnian. Bab 670, Formasi Netherworld. Dalam sekejap, seluruh halaman menjadi begitu sunyi hingga Anda bisa mendengar suara pin jatuh. Ito Muraki dan petinggi keluarga Ito lainnya tampak kusam dan menatap segala sesuatu di depan mereka, seolah masih tidak percaya Hirayama telah ditangkap. Menara Chongjun yang tergantung di udara memiliki lingkaran cahaya yang mengalir di atasnya, seperti harta karun peri kuno, dan kekosongan yang tertekan itu mengeras. Boom, boom, boom. Di dalam menara, hantu dan dewa Pingshan meraung dan bertabrakan dengan ganas, dan fluktuasi spiritual yang agung menyapu segala arah. Orang Sundari, cepat keluarkan aku. Sialan, senjata ajaib macam apa ini? Senjata itu sebenarnya bisa menyegel kekuatan jiwa. Ah! Aiden tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan mengangkat tangannya untuk mengetik mantra. Bus. Di menara Chongjun, garis-garis emas padat mengalir, seolah-olah hidup, kekuatan penindasan yang kuat pecah, dan bersamaan dengan jeritan melengking, raungan spiritual hantu dan dewa Pingshan menghilang dalam sekejap, dan badan menara menjadi stabil dalam sekejap. Aiden mengangkat tangannya untuk menyingkirkan pagoda Chongjun, lalu kembali ke Melissa dalam satu langkah, tersenyum lebar dan berkata, kekuatan jiwa orang ini lebih kuat dari yang saya harapkan. Ini kejutan. Melissa tersenyum dan hendak berbicara ketika dia melihat Aiden tiba-tiba mengerutkan kening. Dan apakah ada hantu dan dewa? Bus. Gelombang mengerikan menyapu langit. Di tanah, Ito Muraki yang sangat tua, yang sedang bersandar pada tongkat, tiba-tiba berdiri. Lampu merah aneh menyala di matanya yang keruh. Tubuhnya dipenuhi kabut hitam. Kemanapun dia lewat, semua pejabat senior Ito keluarganya langsung terlempar, tenggelam dalam kabut hitam, ia bahkan tak sempat berteriak dan berubah menjadi tumpukan tulang layu. Pergantian kejadian ini mengejutkan Melissa. Aiden, apa ini? Aiden memicingkan mata ke arah Ito Muraki dan mencibir, ternyata ini ikan yang sangat besar. Itu tersembunyi begitu dalam sehingga aku bahkan tidak menyadarinya. Pada saat ini, Ito Muraki berdiri di sana, dengan kabut hitam mengepul di sekelilingnya, seperti 9 neraka, puluhan anggota keluarga Ito yang tersisa ditelan oleh kabut hitam di sekelilingnya dalam sekejap mata. Kulitnya yang kering menjadi montok dengan mata telanjang, dan rambutnya yang jarang menjadi lebih tebal dalam sekejap mata. Tubuhnya yang reyot perlahan berdiri tegak. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia berubah dari seorang lelaki tua jompo yang hendak memasuki dunia. Kuburan bagi pria parubaya yang sangat tampan, berambut coklat. Yang aneh adalah ada mata vertikal merah di antara alisnya, dan di lengannya, 2 taji tulang terbalik seperti pedang tajam, memancarkan cahaya putih dingin. Orang Sundari, kamu benar-benar mengejutkanku. Saya tidak menyangka Hingshan, seorang pecundang, akan dikalahkan begitu cepat.
Ketiga matanya menatap lurus ke arah Aiden, dengan pupil merahnya yang haus darah. Tubuh harta karun abadi duniawi memang tak tertandingi. Bukan hanya kamu kuat secara fisik, tetapi mantra dan seni bela dirimu hampir mencapai puncak alam dewa. Tapi sungguh luar biasa bahwa tubuhmu masih sangat muda. Dia menjilat lidah merahnya, memandang tubuh Aiden dengan rakus, dan berkata dengan suara serak, jika tebakanku benar, jiwa yang tinggal di tubuhmu seharusnya adalah jiwa monster tua, bukan? Sebagai hantu yang lebih kuat dari hantu Hirayama, meski kini ia menyatu dengan jiwa Ito Muraki, namun kualifikasi dan ilmunya tidak berkurang sedikit pun. Meskipun dia tidak bisa melihat menembus Aiden, samar-samar dia bisa merasakan bahwa kultivasi dan keterampilan seni bela diri Aiden jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki seorang pemuda. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, bahkan Melissa pun tercengang. Aiden, apakah dia diambil alih oleh monster tua itu? Dia tanpa sadar menatap Aiden. Aiden tertawa kecil, jangan khawatir. Aku adalah diriku yang sebenarnya, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang memenuhi syarat untuk membawaku pergi. Meski suaranya lembut, namun mengandung kesan arogansi. Melissa menarik napas dalam-dalam dan mengangguk dengan berat. Di kejauhan, Ito Muraki mencibir, orang Sundari, saya akui kamu sangat kuat. Di seluruh negara Jepang, saya khawatir hanya monster tua dari Daijingu yang bisa menandingimu. Bahkan aku mungkin bukan tandinganmu. Aiden tersenyum sinis, kamu tahu kamu bukan lawanku, beraninya kamu muncul. Ito Muraki mencibir, sayang sekali, kamu tidak seharusnya berada di sini. Saya telah berada di keluarga Ito selama bertahun-tahun. Selain mengembangkan jiwa dewasa hantu Hirayama dan King Yao agar saya dapat melahap dan menyerang bumi abadi, saya telah menyiapkan formasi besar untuk seluruh keluarga Ito. Sejak kamu masuk ke dalam keluarga Ito, akhir hidupmu sudah hancur. Saat dia berbicara, kabut hitam di tubuhnya tiba-tiba naik ke langit dan berubah menjadi seberkas cahaya. Formasi Netherworld, buka. Boom. Segera setelah Ito Muraki selesai berbicara, seluruh Ito Manor tiba-tiba berguncang, seolah-olah kekuatan besar sedang meletus. Orang-orang yang bertahan di kejauhan merasakan tanah di bawah kaki mereka bergetar. Kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya langsung menyelimuti kuil. Apa yang terjadi? Seorang pemuda berseragam prajurit bertanya dengan ekspresi ngeri. Hanya Ito Kenichi, yang melarikan diri jauh, tampak putus asa. Formasi Netherworld sudah berakhir, keluarga Ito sudah berakhir. Formasi Netherworld, yang diwarisi dari kuil agung Jepang, adalah susunan pengorbanan tingkat atas yang menyerap vitalitas, daging dan darah makhluk hidup, dan menggunakan kekuatan jahat langit dan bumi sebagai panduan untuk mengubahnya menjadi neraka Netherworld, yang dapat menekan para dewa. Apa? Melarikan diri. Ekspresi samurai keluarga Ito yang tersisa berubah drastis pada saat ini, dan mereka melarikan diri dengan gila-gilaan menuju langit. Tidak ada gunanya. Begitu formasi Nether dibuka, bahkan para dewa pun tidak bisa melarikan diri. Kita mati. Keluarga Ito tamat, kata Ito Kenichi sambil tersenyum sedih. Saat ini, Muraki Ito sebenarnya bukan lagi kepala keluarga Ito yang lama, ia selaras dengan hantu dan dewa dan tidak bisa lagi disebut manusia sungguhan. Sejak dia mengungkapkan identitas aslinya, dia sudah menyerah pada keluarga Ito. Orang Sundari, selama 100 tahun terakhir, saya telah mengumpulkan energi jahat dari langit dan bumi untuk membentuk formasi Netherworld ini. Bahkan jika Anda mencapai puncak alam ilahi, Anda tidak akan dapat melarikan diri. Nikmati formasi ajaib saya telah mengumpulkannya selama ratusan tahun terakhir. Saat itu Muraki tertawa terbahak-bahak, gelombang suara yang dalam datang dari kehampaan, dan kabut hitam mengepul yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan kehampaan seperti batu giling, seluruh Ito Manor tiba-tiba berubah menjadi dunia kabut hitam. Banyak tembok, bangunan, dan rumah kayu di keluarga Ito hancur berkeping-keping saat dihancurkan, lalu terkikis dan melebur menjadi kehampaan oleh kabut hitam yang aneh. Hati Melissa sedikit bergetar, dan dia menatap Aiden dengan tatapan khawatir. Aiden, apa yang harus kita lakukan? Menghadapi kekuatan besar yang dekat dengan langit dan bumi, bahkan Melissa pun bingung sejenak. Aiden tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir. Lingkaran sihir belaka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan seluruh tubuhnya seperti terik matahari di malam yang gelap, guntur dan kilat melonjak di sekujur tubuhnya, dan kegelapan dilenyapkan oleh kekuatan guntur dan kilat bahkan sebelum mendekati tubuhnya. Ini benar-benar beli satu dapat satu gratis. Sekarang kita bahkan memiliki Ding, Santo pelindung formasi keluarga Li. Aiden tertawa kecil, mengarahkan jarinya seperti pisau, dan tiba-tiba menebasnya. Buka untukku. Shoot. Seperti malam yang terkoyak, kabut hitam membubung tinggi, namun masih sulit untuk mendekati Aiden.
Aiden berusaha sekuat tenaga mendeteksi lokasi Itomuraki. Tidak ada gunanya. Kamu tidak akan pernah bisa keluar dari formasi Netherworld ini, yang menyebut dirinya langit dan bumi. Ketika energi sejatimu habis, kamu akan mati.